Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Senang berjumpa untuk membagikan kebenaran firman Tuhan yang pada kesempatan ini mengangkat tema Tuhan Yesus, suara pengharapan di padang gurun, dengan bacaan Alkitab Yesaya 40 ayat 1 sampai ayat 11. Dan jika renungan ini memberkati saudara, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak sedikit orang hidup seperti sedang berjalan di padang gurun. Dari luar mungkin terlihat baik-baik saja, tetapi di dalam hati terasa kering, sepi, dan melelahkan. Ada yang letih karena pergumulan ekonomi, ada yang terluka relasinya, ada yang kecewa karena doa-doanya seolah tidak dijawab. Dan ada juga yang bergumul dengan dosa yang berulang-ulang. Padang gurun bukan selalu tempat tanpa orang, tetapi tempat di mana pengharapan terasa hilang. Bangsa Israel juga mengenal padang gurun rohani. Ketika Yesaya 40 disampaikan, mereka berada dalam pembuangan, jauh dari tanah perjanjian, dari bait Allah, dan jauh dari rasa aman. Mereka bertanya-tanya, apakah Tuhan masih peduli? Apakah janjinya masih berlaku? Saudara, di tengah situasi itu, Allah tidak datang dengan teguran keras lebih dahulu. Ia datang dengan suara yang lembut namun penuh kuasa. Hiburkanlah umatku, demikian kata firman. Dan di padang gurun itulah terdengar suara pengharapan. Suara yang menunjuk kepada kedatangan Tuhan sendiri, yang dalam terang perjanjian baru kita kenal sebagai Tuhan Yesus Kristus. Hari ini firman ini juga berbicara kepada kita. Di padang gurun kehidupan kita, Tuhan Yesus adalah suara pengharapan. Hal pertama yang harus kita mengerti berangkat dari pembacaan Alkitab ini adalah bahwa Tuhan Yesus datang membawa penghiburan sejati. Ayat 1 dan 2. Firman Tuhan dimulai dengan kata hiburkanlah. Ini bukan hiburan kosong, saudara, bukan kata-kata penguat sementara. Allah sendiri yang memerintahkan agar umatnya dihibur, karena penderitaan mereka tidak sia-sia dan tidak kekal. Penghiburan ini, saudara, digenapi dalam Tuhan Yesus. Dalam Matius 11 ayat 28 Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Perhatikan saudara. Yesus tidak berkata, datanglah jika hidupmu sudah rapi. Tetapi dia berkata, datanglah dengan segala keletihanmu. Penghiburan Yesus bukan berarti masalah langsung hilang, saudara. Tetapi hati yang dikuatkan untuk berjalan kembali. Secara praktis, ini mengingatkan kita tidak perlu menyangkal rasa lelah atau sakit hati. Kita boleh datang apa adanya kepada Tuhan, dan di dalam Yesus pengampunan dinyatakan dan beban dosa diangkat. Saudara, padang gurun bukan tanda Tuhan meninggalkan kita. Justru seringkali disitulah penghiburan Tuhan paling nyata. Kedua, Tuhan Yesus membuka jalan di padang gurun. Ayat 3-5. Yesaya berbicara tentang suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Ini bukan hanya nubuat tentang Yohanes Pembaptis, saudara, tetapi juga tentang karya Tuhan Yesus yang membuka jalan keselamatan. Padang gurun identik dengan jalan buntu, tidak ada arah, tidak ada tanda, dan sering terasa tidak ada masa depan.
Tetapi firman Tuhan berkata, setiap lembah akan ditutup, setiap gunung dan bukit akan diratakan. Artinya, Tuhan bekerja secara aktif. Ia tidak hanya memberi janji, tetapi juga mempersiapkan jalan. Dalam hidup kita, saudara, jalan Tuhan sering berbeda dengan yang kita bayangkan. Kadang Tuhan meratakan atau merendahkan gunung kesombongan kita, atau mengangkat lembah keputusasaan kita. Prosesnya tidak selalu nyaman, saudara, tetapi tujuannya jelas, supaya kita dapat berjalan bersamanya. Secara praktis, ini mau mengatakan kepada kita bahwa jangan menyerah ketika jalan terasa sulit. Tuhan sedang bekerja, bahkan saat kita tidak melihat hasilnya. Fokus kita, tugas kita adalah membuka hati, bertobat, dan taat. Yesus bukan hanya tujuan akhir kita, saudara, tetapi juga jalan yang menuntun kita keluar dari padang gurun kehidupan. Ketiga, Tuhan Yesus memberi pengharapan yang tidak pernah luntur. Ayat 6-8. Saudara, ayat-ayat ini mengingatkan bahwa manusia seperti rumput, cepat tumbuh dan cepat layu. Kekuatan, harta, jabatan, bahkan kesehatan bisa hilang. Banyak orang kehilangan pengharapan karena terlalu menggantungkan hidup pada hal-hal yang fana. Tetapi firman Tuhan menegaskan, firman Allah kita itu tetap untuk selama-lamanya. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Artinya, pengharapan kita bukan sekadar konsep, tetapi pribadi. Ketika segala sesuatu goyah, Yesus tetap sama. Dan secara praktis, ini menantang kita untuk bertanya, di mana kita menaruh pengharapan kita? Apakah kita lebih percaya pada kemampuan sendiri atau pada Tuhan? Saudara, pengharapan di dalam Yesus tidak tergantung pada situasi. Ia tetap ada saat kita sehat maupun sakit, saat berhasil maupun gagal. Padang gurun mengajarkan kita untuk melepaskan sandaran palsu dan kembali berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu yang keempat, Tuhan Yesus datang dengan kuasa dan kasih. Ayat 9-10. Yesaya menyerukan kabar baik. Lihat, Tuhan Allah itu datang dengan kekuatan. Saudara, ini berbicara tentang kuasa Allah yang hebat. Tetapi kuasa Tuhan Yesus bukan kuasa yang menindas, saudara, melainkan kuasa yang menyelamatkan. Yesus menunjukkan kuasanya dengan menyembuhkan orang sakit, mengampuni orang berdosa, dan mengalahkan maut. Kuasanya membawa pemulihan, bukan ketakutan. Dalam hidup kita, saudara, kita sering ingin Tuhan segera menunjukkan kuasanya untuk mengubah keadaan. Namun, Tuhan juga ingin kita mengenal hatinya. Kuasa dan kasih Tuhan tidak pernah terpisah. Secara praktis, hal ini mau mengingatkan kepada kita supaya percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong. Jangan mengukur kasih Tuhan hanya dari kecepatan jawaban doa. Kuasa Tuhan bekerja sesuai waktu dan rencananya. Kelima, saudara, Tuhan Yesus adalah gembala di padang gurun. Ayat 11. Inilah gambaran yang sangat indah. Tuhan sebagai gembala yang menggembalakan kawanannya, menggendong anak domba, dan menuntun dengan hati-hati. Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Ia mengenal kita secara pribadi. Ia tidak memperlakukan semua orang sama rata, tetapi sesuai kebutuhan masing-masing. Bagi yang lemah, ia menggendong. Bagi yang bingung, dia menuntun. Dan bagi yang tersesat,
dia mencari. Secara praktis, ini memberikan pembelajaran kepada kita bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan hidup ini. Tuhan peduli pada detail kehidupan kita. Kita dipanggil untuk percaya dan mengikuti tuntunannya. Padang gurun tidak meniadakan kehadiran Sang Gembala. Justru di sanalah suaranya paling jelas terdengar. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini kita sedang berada di padang gurun. Hidup terasa kering, doa terasa hambar, dan langkah terasa berat. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, Tuhan Yesus adalah suara pengharapan di padang gurun. Dia datang membawa penghiburan, membuka jalan, memberi pengharapan yang kekal, menunjukkan kuasa yang penuh kasih, dan menggembalakan kita dengan lembut. Karena itu, mari kita belajar untuk berhenti sejenak, mendengarkan suaranya, dan percaya bahwa padang gurun bukan akhir cerita. Di dalam Tuhan Yesus, padang gurun dapat menjadi tempat perjumpaan, pemulihan, dan awal yang baru. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.